Oke, selamat datang lagi di podcast Koalisem 7. Aduh. Nih, aku nggak tahu kenapa semangat banget nih, karena ada orang-orang hebat di depanku nih yang bakal ngobrol-ngobrol santai bareng kita. Yang pertama tuh ada Agian Gila dari D4 Statistika STIS. Halo. Mantap. Terus ada Mas Sunu yang juga dari D4 Statistika STIS. Boleh disapa dong Mas, adik-adiknya. Itu sih, Mira. 21. Selamat datang 2021. Oke, mantap. Apa lagi? Perjuangan menanti nih. Nah, STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Ini tentunya udah nggak asing ya. STIS gitu kan udah nggak asing banget. Nah, gimana sih rasanya bisa masuk STIS? Agenda gimana rasanya? Nggak bisa diungkapin sama kata-kata. Itu tadi diungkapin. Kamu berbohong ya? Di podcast ini tidak boleh berbohong. Nggak apa-apa. Jadi gimana ya, speechless gimana ya? Wah, Nggak kaget gitulah ya. Bener-bener, oh ya, oke, aku tahu sih perasaannya, nggak bisa berkata-kata gitu. Iya. Mas Sunu nih, gimana rasanya masuk STIS nih? Rasanya lu itu sih pada baik kayak gila ya. aku nggak mau bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Tapi kayaknya Indonesia aja sih, soalnya ini ada yang dari mana gitu nggak paham bahasa Jawa mungkin gitu Mas. Kalau rasanya masuk situ kan dulu kan ada Palisun juga sama Mas Edsa itu kayak wah keren banget, nggak bisa gitu. Tapi ternyata bisa gitu. Iya gitu kayak nggak nyangka aja gitu. Mantap, ternyata tuh masuk STIS nggak nyangka. Jadi buat teman-teman yang udah merasa nyangka masuk STIS, berarti Anda tidak mungkin masuk STIS. Berarti jangan nggak nyangka dulu. Bercanda. Oke, aku langsung tanya aja nih. Rasanya kuliah online nih di STIS, kamu gimana Dil? Awal-awalnya sih kayak kaget, terus habis itu kayak tapi udah lama-lama ya udah kebiasaan gitu loh. Tapi materi-materi itu susah nggak diserap gitu? Iya, kayak gitu. Insya Allah enggak sih. Oke, Gitu. mantap. Iyalah, orang pinter nggak mungkin. Sekarang Mas Sunu gimana nih Mas? Perbedaan mungkin online dan offline di STIS tuh gimana Mas? Kalau offline kan seringnya ya agak mepet gitu kalau masuk kayak telat-telatan lah ya kayak sama kayak di SMA. Terus apalagi ya? Kalau online gimana kalau online ya kalau dulu kan pertama kan di semester 2 waktu tingkat 1 kan udah pernah online. Nah, itu tuh sistemnya absensinya tuh pakai apa? Rangkuman. Oh iya. Kalau yang waktu online tingkat 1 tuh pakai rangkuman, sekarang juga masih pakai rangkuman sih. Ya itu yang absensinya yang paling bikin capek. Iya enggak sih, Del? Iya, itu absensinya bikin kadang-kadang tuh kayak keburu-buru, tiba-tiba tuh dosennya nggak ngasih PPT dulu, terus 30 menit suruh ngerjain rangkumannya gitu. Jadi kaget. Aku masuk STIS kabur kayaknya sih. Pakai rangkuman itunya ya, Mas. Nah, oke nih, lanjut nih. Buat Mas Sunu nih yang udah pernah merasakan STIS secara langsung nih. Lingkungan kampus di sana tuh gimana sih, Mas? Kalau lingkungan kampus tuh enak-enak aja, soalnya walaupun terkenal mungkin agak barbar kali ya. Barbarnya gimana tuh? Kan Jakarta. Kalau dibanding sama Purwokerto mah. Lo gue udah pakainya ya, Mas. Ya enggak, kalau di sana kan ada yang dari persatuan dari daerah-daerah gitu kan. Nah, ini kan ada dari Banyumas, ada Formas yang gabungan jadi Banyumas, Purbalingga dan sekitarnya gitu lah. Nah, jadi kan ya tetap aja sama aja bahasa Jawanya juga tetap terjaga. Soalnya mayoritas dari sana juga dari Jawa. Kalau tahun sekarang berapa ya Jawanya? Jawanya sekitar kurang paham sih. 150 ya? Wih, banyak ya. Iya, Dari Jawa Tengah doang itu kayaknya. 100-an pokoknya deh. Dari Jawa Tengah doang. Jadi ya lingkungannya bisa tetap kejaga untuk Jawanya, jadi nggak ikut lagu-laguan juga. Masih bisa aku kowe nyong deh Nyong gue. kowe, Rika. Tapi kalau Rika kayaknya nggak ada yang paham. Nggak ada. Iya sih, benar-benar. Terus kalau lingkungannya tuh ya enak-enak aja, maksudnya tergantung kita jaga pergaulannya tuh gimana. Oke. Nah, banyak yang tanya nih, biaya hidup di STIS tuh kayak apa sih Kak? Dan ada yang tanya juga tentang asrama STIS atau kos itu tuh gimana sih di sana tuh? Kalau STIS tuh nggak punya asrama, tapi kayaknya ada rencana mau bikin asrama gitu, tapi nggak tahu itu kapan, mungkin 10 tahun lagi baru. 10 tahun lagi, nunggu Blackpink mungkin 5 anggota gitu ya. Blackpink udah bubar kayak gitu. Terus untuk biayanya itu ya bisa dikira-kira kalau dihitung seluruhnya dari kos sama makan dan jajannya mungkin ya kira-kira ya bisa sampai 2 juta per bulan lah. Itu ya kalau buat makan katakanlah kita makan sekali makan itu 10.000 ya.
Terus kalau makan sekali 10.000, kita makan sehari 3 kali, jadi kan 30.000 kali 30 ini udah pakai matematika nih. Udah anaknya itu pakainya matematika ya. Sumpah perkataan pakainya matematika nih. Iya harus. Jadi kan kalau makannya aja itu kita bisa ambil lah katakanlah 900.000. Nah habis 900.000 kita katakanlah buat biaya kos nih. Buat biaya kos ada di range ya paling bawah mungkin 500 sampai 700. Sampai 1 jutaan juga ada. Nah ya itu berarti kan 1.500.000 tambah 500 mungkin ada biaya-biaya lain kayak kalian kan pengen jalan-jalan gak mungkin tetap diam aja di kos. Oke. Nah, buat yang belum tahu, STIS di mana sih sebenarnya STIS? Oh, kalau lokasi STIS itu di Kampung Melayu, Jalan Otista Raya nomor 64C. Ini cuma mahasiswa tuh wajib hafal tuh. Waduh. Kalau nggak hafal diapain tuh, Di? Keluarin apa gimana? Ya udah jadi ciri khas gitu lah, Otista Raya 64C. Ini apa sampai kode posnya nih 13 kos. Oke, yang masuk STIS boleh apalin dulu kode posnya. Oke, lanjut. Fasilitas buat kuliah nih. Mesti teman-teman 21 tuh tanya, fasilitas di STIS tuh apa aja sih? Fasilitas apanya ini? Dari mana dulu? Gedungnya mungkin ada gedung apa aja, terus fasilitas buat kuliah tuh apa aja? Kalau dibilang sih STIS sama Semada tuh luasnya lebih luas Semada. Masa sih? Iya. Iya lebih luas Semada. Coba kalian cek aja di Google Maps, kita hitung luasnya itu pasti lebih luas Semada. Cuma kalau di STIS tuh gedungnya menjulang tinggi sampai 6 tingkat apa ya? 6 tingkat jadi ya gitu deh. Tapi lebih enak sih. Bisa foto-foto gitu di atas. Karena kan padat banget kalau kita foto di bawah tuh kayak kelihatan rumah doang. Oh gitu, aku baru tahu nih ternyata. Ada auditorium juga. Di auditorium itu ya tempat kayak aula gitulah. Jadi kita bisa wisuda di sana. Mungkin nanti kalau misalkan udah offline. Terus ada perpustakaan, ada banyak deh pokoknya. Bingung juga aku mau jelasin satu-satu. Iya kalau sebutin satu-satu nanti sampai malam mungkin ya. Sampai besok. Nah, oke aku mau tanya nih ke Agian Dila nih, yang baru masuk tahun ini nih. Sebagai maba STIS, kamu tuh masuk lewat jalur apa sih? Lewat jalur SPMB STIS. Itu apa tuh? Itu tuh jalur ikatan dinas. Jadi di situ peserta satu Indonesia berlomba-lomba di ujian itu buat jadi mahasiswa. Wih mantap. Dan kamu salah satu yang terpilih ya. Alhamdulillah. Berarti keketatannya sendiri tuh gimana itu? Keketatannya ketat banget lah. Jangan ditanya ya. Ya. Jangan ditanya. Itu tahun 2020 itu ada pendaftarnya sekitar 28.000 dan kursi yang tersedia itu sekitar 600. Bukan main keketatannya. Geleng-geleng kepala, aku aja geleng-geleng kepala nih. Waduh, ketat banget ternyata tuh. Nah, karena keketatan yang ketat banget, fasilitasnya bagus, lingkungan kampus asik. Tapi UKM-nya ikut asik nggak sih di sana? UKM apa aja yang ada di STIS tuh? Asik dong. Apa aja tuh? Siapa Bang Zuna atau aku? Sama aja deh. Dilihat dulu ya. UKM-nya banyak banget sih. Cuman aku juga belum ikut UKM. UKM itu ada media kampus buat kalian yang suka jurnalistik, ada juga Kopma atau Koperasi Mahasiswa, terus ada UKM Bimbel yang biasa ngadain tryout STIS tuh, terus ada UKM yang budaya sastra, ada namanya tuh Nihongobu yang buat belajar. Nihongobu. Oh iya. Nihongobu. Budaya Jepang gitulah, Jepang. Iya belajar budaya Jepang gitu, terus ada KSRPMI, terus ada pencinta alam juga, ada UKM kerohanian, ada UKM kesenian tuh ada paduan suara, band, teater gitu. Terus ada UKM olahraga juga kayak badminton, tenis meja atau tenis lapangan gitu, banyak pokoknya. Terus ada yang organisasi juga ada SMA, ada SPD sama ada DPM. Sama satu lagi ada Menwa. Oh, mantep, banyak banget ternyata UKM-nya ikut asik juga ya. Kalau Mas Sunu udah ikut UKM apa gitu belum Mas? Kalau aku udah ikut di organisasi sih, SMA sama bukan SMA, DPM sama SPD. Itu kesehariannya ngapain tuh Mas? Kalau SPD itu ya kayak namanya ya Satuan Penegak Disiplin, jadi ya kayak komisaris disiplin waktu kalian masih mantap. Jadi kalau misalkan ada nih yang rambutnya panjang mungkin atau atributnya nggak lengkap waktu kuliah offline, ya itu kita tindak gitu. Mantap. Ada poinnya tersendiri gitu. Aku langsung nyambung aja deh, ciri khas itu kan termasuk ciri khas ya. Terus aku pernah denger STIS tuh pasukan muka suram. Soalnya kalau berangkat itu mukanya cerah, pulang-pulang tuh
mukanya suram karena habis soal atau UTS tuh gimana sih? Bisa dijelasin nggak tuh? Mas Widu. Mas Widu gimana tuh Mas? Itu penjelasan apa itu? Itu emang agak aneh sih ya. Tapi kayak apa? Itu kalau udah jadi rahasia di lingkungan sana mungkin. Oke, kita bocorin di podcast ini rahasia STIS ini. Ya mungkin kayak gitu deh. Kalau orang-orang tuh lihatnya mungkin kalau kita kan baru mandi tuh. Pagi mandi terus kita berangkat. Kan kita masih ceria-ceria. Ceria. Terus mungkin balik-balik itu kan kita udah masuk pelajaran, tuh pelajarannya juga semuanya kayak all about statistika, matematika. Jadi Udah suram langsung pulang-pulang ya. Makin suram gitu, apalagi kalau misalkan kita ada kuis harian mungkin terus kita nggak bisa ngerjainnya, ya makin suram aja gitu. Oke, itu adalah rahasia kenapa orang-orang STIS kalau pulang UTS tuh suram tuh udah dibocorin. Tapi ya tetap aja asik enak, ya. asik. Itu cuma kayak perumpamaan aja. Nah, langsung nih. Karena udah banyak pertanyaan yang masuk nih buat STIS. Cuma aku nggak bakal bacain semua. Soalnya ada pertanyaan yang udah dijawab kayak tadi biaya hidup. Dan ada pertanyaan yang nanti dijawab pas kualisem. Jadi aku langsung mau tanya aja nih. Pertama nih. Kak, tes untuk masuk STIS itu apa aja? Tes masuknya. Iya. Jadi di tahun 2020 itu ada 3 tes masuk. Di tahun 2019 ada 4 ya Mas? Jadi setiap tahunnya tuh beda. Oh, setiap tahun tuh beda. Harusnya sama, tapi karena cuma tahun ada pandemi gitu. jadi dikurangin. Jadi yang pertama itu ada SKD, seleksi kompetensi dasar yang biasa kayak tes CPNS itu. Terus yang kedua ada tes matematika, sama yang ketiga ada tes kebugaran sama kesehatan gitu. Kalau tahunku itu yang dihilangin di tahunnya Dila ada psikotes. Itu offline kalau psikotes? Iya, offline. Oh, mantap. Ini juga banyak yang tanya nih, kan statistika nih, jurusan-jurusan di sana emang semuanya statistika atau ada jurusan lain selain statistika? Ada? Kalau jurusannya semuanya statistika. Dari jurusan kan ada 3 jurusan ya. D4 statistik, D3 statistik, sama D4 komputasi statistik. Ada komputasinya juga tuh. Jadi aku langsung, bentar gitu. Mas, aku mau langsung itu nih nyambung. Tadi kan ada D3 sama D4. Ini ada yang tanya perbedaannya tuh di mana ya? Gila aku deh. Jadi D3 sama D4 kan pertama pasti lama kuliahnya kan. Terus yang kedua itu kalau buat D3 statistika tuh buat cuman pendaftar yang berdomisili di daerah tertentu aja. Jadi itu yang di Papua Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sama Kalimantan Utara. Jadi D3 pendaftarnya cuma boleh dari domisili situ aja. Oh, berarti ya tahun biasanya beda-beda. Ya, tahun 2020 di domisili itu aja. Terus SKS kuliahnya juga beda. D3 itu 111 SKS, D4 itu 141. Terus tuh di mata kuliahnya juga pasti ada yang beda. Jadi ada mata kuliah yang di D3 ada, tapi di D4 nggak ada. Di D4 ada, di D3 nggak ada gitu. Mantep. Tapi semua intinya matematika dan statistika itu ya. Tapi biasanya juga ada mata kuliah ekonomi gitu. Oh, ekonomi ada gitu. Ada selingan-selingan gitu ya. Ada demografi Programming juga. ada. Oh, ada juga. Aku jadi pengen masuk STIS nih. Oke, aku tanya lagi nih. Kak, apakah perkuliahan selalu menggunakan bahasa Inggris, full bahasa Inggris atau tidak? Enggak sih, enggak ada malah kayaknya. Kecuali matkul bahasa Inggris, Ya, kalau matkul bahasa Inggris emang harus bahasa Inggris kan. Itu buat yang tahu kalau STIS tuh ternyata bukan pakai bahasa Inggris. Masih santai. Bukan kuliah internasional kok. Iya tuh. Nah, katanya di STIS itu ketat banget sama persyaratan ya Kak, sama peraturan. Dan kalau di DO biasanya tuh karena apa ya? Kalau di DO itu ya karena nilainya mungkin jelek ya. Jadi nilai jelek bisa di DO. Iya. Waduh, pintar ya. Pintar ya. Kalau nilai jelek kan itu kan ada ketentuannya juga. Misalkan kriterianya itu D. Nah, D itu bisa gagal gitu loh, gagal tingkat. Jadi kalau di STIS itu kita bisa ngulang 1 tingkat. Tapi kalau udah gagal lagi, kita itu udah auto DO. Terus selain itu juga kalau misalkan kita nggak taat sama peraturan, kayak misalkan nih kalian nggak pernah datang kuliah, yaitu kalian bisa kena DO gitu sih. Ada peraturan-peraturan khusus nggak kayak mungkin rambut ya harus pendek gitu ya? Ya kalau peraturan-peraturan itu kan peraturan umum di suatu kedinasan ya. Sama ya kayak kedinasan lain. Nah, pertanyaan terakhir nih.
ciri khas dari STIS yang membedakan dengan kedinasan lain itu apa sih? Kalau ciri khas mah udah pasti ya, seragamnya itu beda sendiri kan dari kedinasan lain. Bikin gagah-gagah gimana gitu ya. Nah, kalau seragam di STIS kan kayak lebih longgar gitu lah. Nggak perlu kamu ketatin banget kayak misalkan di PDN kan itu kan wajib ketat mungkin gitu. Kalau di STIS enggak ya? Agak santai, kedinasan santai gitu, santuy lah. Oke, mantap Sekolah banget. tinggi ilmu santuy. Ternyata STIS sekolah tinggi ilmu santuy ya. Waduh, sayang banget nih kita udah di akhir podcast. Padahal masih banyak banget hal menarik yang pengen aku tahu dari STIS. Cuma jangan khawatir, buat adik-adik SMA 21 nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut tentang STIS itu di Koalisem 7. Nah, kasih tahu dong buat adik-adik SMA 21, kenapa harus milih STIS? Dari Agendila dulu. Kenapa harus milih STIS? Dan kasih kata-kata motivasi belajar. Kenapa harus milih STIS dulu nih? Buat adik-adik 21, aku saranin banget masuk STIS karena kalian belajar nanti pasti tiba-tiba aja kalian nggak kerasa PNS katanya gitu. Emang gitu emang ya katanya gitu. Terus karena di STIS itu benar-benar asik banget pokoknya. Kalian bisa belajar banyak karena kalian gak cuma belajar tentang statistika juga, belajar tentang ekonomi, demografi, semuanya juga kalian belajar di situ. Pokoknya STIS itu asik. Dan motivasi buat 21 tetap semangat, jangan pernah menyerah dalam meraih kesuksesan, meraih cita-cita kalian, terus jangan lupa untuk selalu minta doa dan restu dari orang tua kalian. Mantap. Dari Mas Uru nih, kenapa harus milih STIS dan kata-kata motivasi untuk adik-adiknya? Tentu aja ya, kalau di STIS kan mata kuliahnya kalau misalkan kamu tertarik sama statistika itu lebih terarah banget gitu. Apalagi kalau misalkan di dunia ini kan udah ada yang namanya official statistik. Nah itu tuh pasti bakalan ngaruh banget sama kinerja kalian ke depannya. Mungkin kalian nanti mau jadi freelance atau gimana, tapi ya jangan ya orang ya gitulah. Terus untuk beasiswanya juga nanti bakalan terjamin juga tuh. Kalau misalkan kalian mau pengen lanjut beasiswa mungkin, nah itu tuh di STIS tuh jadi ada jaminan gitu deh. Ada ada beasiswa khusus dari pemerintah gitu. Gitu ya. Kata-kata motivasi nih Mas buat adik-adiknya. Kalau kata-kata motivasi ya tetap semangat belajar. Kalau nggak belajar susah kayak serius saya itu dulu memang itu kan jarang banyak nggak diterima PTN, tapi saya tetap belajar. Wah mantap. Oke, mantap banget. Waduh, oke. Usai sudah perbincangan kita bareng STIS pada podcast kali ini. Buat adik-adik SMA 21, tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu berdoa dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Woi.